Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, rahmat, berkah dan hidayahnya, sehingga sama-sama kita dapat berkumpul via online, via tatap maya, melalui live streaming, melalui video ini dalam rangka pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa Bapak selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani PJJ selama pandemi ini. Tetap semangat, tetap jadi anak yang baik, pola makan yang sehat, jangan banyak pikiran, ya. Mudah-mudahan kalian dapat melaluinya dengan maksimal, dengan baik. Salawat dan salam tak akan lupa sama-sama kita sampaikan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga hingga yaumil kiamah, yang insyaallah kita sekalian menjadi bagian daripada umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, berkah untuk disampaikan dan bertemu bersama dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua dari kelas 10 dari jurusan AKL dan juga BDP, khususnya 10 AKL 3, 10 AKL 4 dan juga 10 BDP 2. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat pokoknya ya. Harus tetap semangat menjalani PJJ meskipun belajarnya di rumah. Bapak tahu, Bapak mengerti kondisi kalian. Kalian pasti sangat jenuh menghadapi proses pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi jika ada kemauan dan tekad yang kuat, belajar dari sistem manapun, dengan cara apapun, kalau kita memang niat memiliki itikat yang baik, insya Allah pembelajaran itu dapat kita laksanakan, pembelajaran itu dapat kita kuasai dengan baik. Tetap semangat ya. Ya baik anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-7, yaitu mengenai materi mengenai teks biografi, belajar dari biografi. Nah, silakan dibuka bukunya ya, sambil didengarkan pemaparan yang akan Bapak sampaikan mengenai biografi. Pada pertemuan pertama, pada bab yang ke-7 ini, Bapak akan menjelaskan mengenai hakikat dan definisinya sebagai pemahaman awal. Bagaimana kalian mengetahui, memahami dari biografi tersebut. Ya memang kata-katanya sudah tidak asing lagi. Ya, kata-katanya sudah tidak asing lagi, sekilas mengenai biografi. Ya, tetapi Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi apa yang tertanam dari teks biografi. Ya, makanya diperhatikan ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, dan untuk nanti menghadapi ujian akhir semester kalian mendapatkan nilai yang maksimal, tidak hanya dari bahasa Indonesia maupun seluruh mata pelajaran yang kalian ampu, yang kalian pelajari. Ya baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, berpanjang kalam, kita sudah memasuki bab yang ke-7 mengenai teks biografi. Nah, apa sih kira-kira biografi itu? Nah, sambil dibuka bukunya ya, sambil dilihat-lihat, sambil diraba-raba, sambil dipahami, ya, disimak, didengarkan dan dipahami. Itu merupakan keterampilan belajar yang sangat efektif. Ketika kalian mengetahui bab baru,
kalian dilihat dulu mengenai biografi, lalu didengarkan. Ya, didengarkan ketika memang materi itu dijelaskan, ketika itu dilihat lagi, diraba lagi, dianalisa kembali, baru kalian bisa menerapkan sistem pembelajaran yang hakiki, yang baik. Nah, biografi itu bisa kalian lihat pada layar, ada foto-foto, ya, ada foto-foto dari tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan di era di Indonesia ini, baik itu di era digital, baik di era ekonomi, ya, pokoknya tokoh-tokoh yang berpengaruh di zamannya. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya, ada salah satunya almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia, ya. Dan juga ada beberapa tokoh nanti yang akan Bapak angkat, yang akan Bapak jelaskan mengenai kilas balik, ya, perjuangan dari tokoh tersebut, bagaimana bisa berpengaruh, bagaimana bisa memberikan efek positif kepada masyarakat. Nah, bisa dilihat di sini, tahukah kamu tokoh-tokoh yang terpampang pada foto di atas? Benar, mereka adalah tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia, yang karyanya diterima oleh dunia. Kamu juga bisa menjadi orang sukses seperti mereka. Salah satu caranya ialah dengan mempelajari riwayat hidup. Nah, jadi biografi ini bisa dikatakan juga dengan riwayat hidup seseorang, ya. Jadi nanti akan ada dua, ada biografi, ada autobiografi. Nah, kalau biografi itu kamu menuliskan riwayat hidup seseorang, ya. Tapi kalau autobiografi itu kamu menuliskan sendiri untuk diri kamu, ya. Tapi kalau biografi itu untuk seseorang, kalau autobiografi itu kamu menuliskan untuk diri kamu sendiri, ya. Nah, hal-hal yang akan ada hal-hal yang akan kita pelajari dalam teks biografi ini, bisa kalian lihat ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi teks biografi. Lalu yang kedua, ada hal apa saja yang dapat diteladani dalam teks biografi. Mengomentari isi dari minimal 1 buku fiksi, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh, menganalisis aspek makna dan kebahasaan, dalam hal ini struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Lalu menceritakan kembali isi teks biografi secara lisan, dan juga mereplikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Jadi membuat sebuah resensi yang asalnya itu dari tokoh, ya, tokoh yang kalian ambil, yang kalian pilih. Oke, baik, Bapak tapi tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Hari ini Bapak akan menjelaskan ciri-cirinya dan juga hakikat definisi. Ya, definisi pemahaman awal mengenai teks biografi. Tadi sudah dilihat, ya, mempelajari riwayat hidup seseorang. Nah, riwayat hidupnya ini bukan sembarang riwayat hidup, bukan tokoh sembarangan, bukan orang sembarangan, tetapi di sini orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan di Indonesia. Misalkan dengan karya-karyanya, dengan hasil ciptaannya, dengan buku-bukunya, dengan tindak tanduknya yang dilakukan oleh tokoh tersebut untuk negeri tercinta di Indonesia khususnya. Ya, jadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, bisa kalian lihat di slide di buku yang berikutnya. Nah, ini di buku paket kalian, ya. Jadi silakan dibuka bukunya sambil kita pelajari sama-sama. Nah, ini ada peta konsepnya, ya. Ada peta konsepnya sebagai kategori awal yang akan kita pelajari beberapa minggu ke depan, ya. Nah, baik, kita akan menelaah teks biografi yang pertama. Nah, bisa dilihat, ya, dari jadi kamu harus mengetahui objeknya. Objeknya itu di sini, ya, adalah biografi. Ya, jadi tokoh. Objeknya itu tokoh seseorang yang kita pelajari riwayat hidupnya. Bisa dilihat, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, ingat, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup,
pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas atau yang dibicarakan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa dilihat tentang pengertian dari biografi, ya, dari asal usulnya dari KBBI. Nah, berikutnya, umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Ya. Lalu membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain agar dapat memahami dan mengambil pelajaran dari sebuah biografi. Nah, itu merupakan sedikit ulasan mengenai teks biografi. Nah, jadi bisa kalian pahami, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi orang lainnya yang menulis, yang menilai, bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu namanya autobiografi. Nah, tapi kalau orang lain yang menilai, yang menulis, itu namanya biografi. Nah, apa aja sih tadi isinya? Ada sejarah hidupnya. Ya, kita harus melihat sejarah hidupnya. Kebanyakan orang-orang yang sukses, hidupnya di masa lalu itu pasti terpuruk, pasti mengalami kegagalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena untuk mencapai titik terangnya, untuk mencapai keberhasilannya, pasti Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan lika-likunya terlebih dahulu, memberikan ujian hidupnya. Apakah orang ini mampu atau tidak melewatinya? Apakah orang ini mampu atau tidak melaluinya? Maka dari itu, kalau kita berbicara mengenai sejarah dari biografi dari tokoh yang kita ulas, pasti banyak sekali hal-hal yang miris, kejadian-kejadian yang mungkin pahit yang dialami oleh tokoh tersebut. Ya, contohnya Bapak bisa mengambil contoh, misalkan nanti Bapak akan berikan sejumlah tokoh-tokoh yang mungkin bisa dijadikan panutan, yang mungkin bisa dijadikan sebuah contoh bagi kalian untuk sebagai gambaran masa depan kalian. Misalkan kalau kalian tidak lulus sekolah atau mungkin tidak masuk sekolah negeri, itu jangan berkecil hati. Ya, jangan putus semangat. Jangan bahwa kalian tuh orang yang terpuruk, orang yang paling tidak beruntung. Jangan. Justru awal dari kegagalan itu merupakan sebuah jembatan, merupakan sebuah tiket untuk kalian agar kalian dapat melihat lagi bahwa jenjang karir itu, kesuksesan itu lebih besar daripada kegagalan kalian. Bapak bisa ambil satu contoh, ya, tokoh biografi atas nama Rudy Salim. Nah, Rudy Salim itu dia hanya lulusan SMK, ya, tidak kuliah, tidak memiliki banyak pengalaman dalam pendidikannya, hanya lulusan SMK. Tetapi dari lulusan SMK ini beliau bisa menunjukkan dengan memiliki showroom mobil sport, mobil mewah yang harganya itu bahkan miliaran rupiah. Ya, dalam sekejap ketika mobil itu terjual, dia bisa mendapatkan penghasilan miliaran rupiah. Nah, jadi tidak heran pasti hal-hal yang dilalui oleh Rudy Salim itu memiliki alur atau liku yang sangat tajam. Ketika dia lulus kuliah, setelah dia lulus sekolah SMK, dia tidak awalnya dia dikuliahkan oleh orang tuanya, tetapi dia tidak mau dan dia memilih untuk keluar dari kuliahnya karena memang fashion dia tidak merasa nyaman dengan kuliah tersebut, dengan pendidikan kuliah tersebut. Dia lebih nyaman untuk berwirausaha, memiliki bisnis, memiliki lapangan pekerjaan dengan tujuan ingin membuka sebuah lapangan pekerjaan. Maka dari itu ia menjadi orang yang berhasil, saat ini memiliki showroom mobil mewah yang ada di Jakarta. Mungkin ada di cabang-cabang lainnya juga, yang harganya rata-rata itu mobilnya itu kurang lebih sampai miliaran rupiah.
ya, 1 sampai ratusan miliar rupiah, ya. Nah, maka dari itu sebuah contoh yang harus dijadikan yang bisa dijadikan pola pikir, pandangan kamu ketika kamu menemukan kegagalan-kegagalan yang hakiki, merasa diri kamu terpuruk. Tidak, bahwa itulah saatnya kamu harus melihat, membuktikan bahwa diri kamu bisa. Nah, maka dari itu tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia itu dari lulusan SMK. Mungkin kita lihat orang terkaya, orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Kalau bukan siapa lagi? Kalau bukan saudara kembar, ya, saudara Rudy dan juga Michael Hartono. Nah, beliau ini kedua bersaudara ini memiliki aset yang terbesar. Salah satunya apa? Mall Grand Indonesia yang ada di Jakarta Pusat. Nah, itu dia yang memiliki. Lalu orang terkaya nomor 2 kita bisa tahu Eka Cipta Wijaya. Nah, ini pemilik Plaza Indonesia, ya. Jadi aset-aset terbesarnya itu ada di Jakarta yang ia kelola. Kalau kita lihat hasil penghasilannya itu sangat di angka triliunan. Ya, sudah misalkan dalam sebulan atau mungkin dalam setahun itu sudah mencapai angka triliun. Nah, maka dari itu pasti sebelum ia mencapai semuanya itu ada liku-liku, ya. Selalu ada masa kelamnya, masa terpuruknya yang ia alami ketika merintis sebuah usaha sebelum menjadi benar-benar sukses dan berhasil. Nah, itu bisa dijadikan sebuah contoh ketika kita untuk diri kita khususnya, bahwa biografi ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting, karena bisa dijadikan sebuah teladan bagi kita atau motivasi untuk diri kita ketika kita misalkan nanti bingung mau memilih cita-cita seperti apa. Pasti dalam setiap diri manusia memiliki memiliki kemampuannya masing-masing, kemampuan dan kelemahannya masing-masing, ya. Tidak semua manusia memiliki kelemahan selalu dan kelebihan terus, ya. Pasti semuanya seimbang, ya, Allah berikan secara adil. Maka dari itu kita yang harus bisa kembangkan potensi itu. Apakah kita mau ke arah yang lebih sukses, ke arah yang biasa-biasa saja, atau mungkin ke arah yang penuh dengan kegagalan. Nah, pasti semuanya mau untuk sukses, mau untuk berhasil. Nah, maka dari itu biografi ini menyajikan dari karakter tokoh-tokoh yang sangat kompeten, memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, baik, tadi merupakan riwayat hidup, ya, yang ditulis oleh orang lain dengan dia melihat sejarah hidupnya, lalu pengalaman-pengalamannya sampai karya-karyanya. Ketika dia punya karya itu harus dipublikasikan, harus diberitahu, ya. Maka dari itu kalau kita membuat teks biografi secara berurut, yang pertama itu sejarah hidupnya, ya, sejarah hidupnya. Misalkan dia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, mungkin keluarga yang miskin, orang tuanya mungkin hanya seorang pengembala kambing, atau mungkin hanya pedagang, atau mungkin hanya seorang petani. Tapi justru rata-rata orang tua yang memiliki pekerjaan seperti itu, seperti pedagang, pengembala kambing, petani, hanya tukang kuli bangunan misalkan, itu merupakan orang-orang tua yang sukses. Karena memang orang-orang sukses lahir dari orang tua yang sederhana. Jadi bukan dari orang tua yang langsung mewah, ya, langsung punya pekerjaan yang mewah misalkan. Tidak, semuanya dirintis pasti dari bawah. Nah, itu, ya. Jadi pengalaman hidupnya, ya, pengalamannya dari pendidikannya, dia misalkan sekolah menghasilkan sekolah pendidikannya, apakah dia sekolah atau tidak. Kalau misalkan kalau tidak sekolah, hanya lulusan SMA atau SMK, apakah dia berinovasi, misalkan mencoba temuan-temuan baru, ya, selalu gagal, ya. Terus kita juga bisa melihat dari pemilik resto,
KFC, ya itu juga memiliki masa kelam. Dia menemukan kesuksesannya di masa tua, ketika mungkin dia sudah tidak menemukan apa-apa, ya dia langsung memutuskan karena dia bisa punya keahlian memasak. Dia memasak di bawah pohon, dia berteduh lalu memikirkan nasibnya untuk kedepannya. Lalu dia mencoba minjam uang, lalu membuat resep terbaiknya, dan saat itulah resepnya diterima oleh masyarakat, dan saat ini cabangnya ada di mana-mana. Dan dia meraih kesuksesan itu di usia yang sudah cukup tua, ya kisaran 70 atau 80 tahunan. Ya, itu pemilik daripada KFC. Nah, jadi biografi ini sangat menarik, sangat unik untuk kita bahas bersama ya teman-teman ya. Ya baik, nah tadi kita sudah mengetahui definisi dan juga hakikat daripada teks biografi, ya, riwayat hidup seseorang. Ya, jadi berkaitan dengan seseorang atau tokoh yang benar-benar bukan sembarang tokoh. Kita bisa mempelajari dari tokoh tersebut, ya, seluruh bidang, tidak hanya bidang bisnis. Ya, misalkan dia tokoh alim ulama yang bisa dijadikan contoh teladan yang baik, ya, pengaruhnya mungkin presiden juga, ya, presiden yang benar-benar adil, yang bijaksana, yang jujur, ya. Lalu misalkan panglima tentara mungkin yang bisa dijadikan contoh ketika melawan sebuah peperangan, memimpin sebuah peperangan, atau mungkin tentang pengusaha yang sukses, ya, pendiri restoran, pendiri gedung-gedung tinggi, ya, pemilik usaha-usaha yang lainnya. Itu juga bisa dijadikan sebuah contoh. Ya baik, berikutnya kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai hal yang akan diulas, ya, atau bisa disebutkan juga hakikat definisinya. Nah, berikutnya kita akan kenali ciri-cirinya, ya. Kita akan kenali ciri-ciri dari teks biografi apa saja, bisa dilihat di sini. Nah, mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isi, ya. Misalkan kalau dalam buku kalian diberikan contoh mengenai almarhum Profesor Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, ada sebuah pertanyaan yang dijadikan sebuah ciri-ciri, ya. Bisa dilihat poin nomor 3 di sini, ya. Siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Permasalahan apa yang dihadapi? Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan masalahnya? Lalu yang terakhir, apa yang menarik? Oh, ternyata masih ada, ya. Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Lalu yang berikutnya, hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Lalu yang berikutnya, mengapa teks tersebut disebut biografi? Lalu yang berikutnya, dilihat dari isinya, apa yang membedakan teks tersebut dengan teks cerita ulang, seperti cerpen dan cerita rakyat. Lalu sampai situ, ya. Jadi ada beberapa poin yang berupa ciri dari teks biografi. Antaranya ada diajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan: siapa, bagaimana, apa, mengapa, yaitu seperti berita 5W1 ya. Kenapa? Karena poin-poin ini, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sumber bahwa ketika kita melakukan atau menganalisis sebuah tokoh, melihat sebuah tokoh, mengulas sebuah tokoh penting, tidak lepas dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, misalkan kalau di sini siapa, berarti tokohnya sudah jelas, ya, B.J. Habibie. Nah, kalau tokohnya dua, Pak, ya misalkan kayak Michael dan Rudy Hartono. Nah, itu kan ada dua bersaudara, berarti sejarahnya kamu lihat apakah dia ini bersaudara ini, apakah saudara kandung, apakah saudara sepupu, apakah saudara tiri. Nah, jadi bisa kalian lihat,
Ya, seperti itu. Lalu permasalahan apa? Ya, nah kita ketahui bersama bahwa mungkin Presiden B.J. Habibie ini sangat mahir atau sangat ahli dengan kecerdasannya, kejeniusannya dalam mengolah, dalam membuat rangka pesawat. Nah, maka dari itu beliau dijadikan panutan dan dikirim ke Jerman, ya, untuk untuk menggagas teknologi di sana. Nah, saking jeniusnya dan saking cerdasnya, jadi Presiden B.J. Habibie ini disebut juga bapak teknologi karena teknologinya benar-benar canggih sekali, ya. Nah, jadi pasti ada permasalahan-permasalahannya yang dihadapi tokoh tersebut. Nah, permasalahan ini bisa kalian temukan di sejarahnya, ya, sejarah kehidupan beliau sebelum menjadi orang yang punya nama, ya. Lalu ketika selanjutnya bagaimana cara tokoh. Nah, ini sudah mulai melihat langkah-langkahnya, cara-caranya tokoh dalam memecahkan sebuah masalah tersebut. Ya, ini one step. Jadi ada langkah-langkahnya yang harus dilalui, seperti itu. Dan sampai yang terakhir itu hal apa yang dapat diteladani oleh tokoh tersebut. Jadi disebutkan, ya. Nah, ini merupakan ciri-cirinya. Jadi ada sebuah pertanyaan. Ya, baik. Yang berikutnya kita lihat bersama. Nah, kita lihat bersama. Nah, ini sudah, ya. Oke, baik. Karena sudah masuk struktur, jadi Bapak rasa tidak perlu. Nah, struktur ini nanti akan Bapak jelaskan di minggu depan, ya. Di minggu depan Bapak akan jelaskan struktur daripada dan juga kaidah kebahasaan daripada teks biografi ini, ya. Nah, jadi bisa Bapak simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini. Bisa Bapak simpulkan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai biografi, ya, tokoh yang kita pelajari, ya, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, ya. Apa saja yang ditulis, apa saja yang diisi, apa saja yang diulas. Yang pertama ada sejarahnya, ya, sejarah hidup, pengalaman-pengalaman yang ditempuh, karya-karyanya, sampai sampai tokoh tersebut meraih kesuksesannya, seperti itu. Dan juga untuk ciri-cirinya tadi bisa kalian lihat, ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebuah ciri, yang dijadikan sebuah sumber daripada teks biografi tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini mengenai teks biografi. Jika ada pertanyaan, jika ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan, ya, melalui chat pribadi di WhatsApp Bapak. Langsung ditanyakan, jangan sungkan, jangan malu, karena memang dengan bertanya kalian berarti menyerap informasinya, ya, merespon informasinya dengan baik. Jika sudah paham, Bapak bersyukur alhamdulillah. Tetapi jika memang ada yang masih kesulitan memahami, jangan sungkan, ya, jangan sungkan untuk bertanya. Dan juga insya Allah nanti minggu depan Bapak akan menjelaskan langsung mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan serta tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan, tokoh-tokoh yang bisa dijadikan motivasi untuk diri kamu. Ya, nanti akan Bapak hadirkan beberapa tokoh yang menurut Bapak penting, yang menurut Bapak berpengaruh, ya, dalam dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia bisnis, ya, dunia budaya, sosialnya, itu dalam lingkup seperti itu, ya, di Indonesia maupun di luar Indonesia, ya, dalam lingkup nasional maupun internasional, ya. Setelah ini Bapak akan kirim tugas. Jadi nanti
nanti dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.